Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas fisika. Nah, kali ini kita memasuki bab baru yang judulnya adalah gerak. 3 bab sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang pendahuluan ya, sebelum memasuki materi fisika. Jadi mempelajari hakikat fisika, besaran satuan, kemudian vektor. Nah, 3 bab itu adalah dasar untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Adapun kompetensi dasar beserta indikator untuk bab ini bisa dilihat ya. Ada banyak indikator yang ingin dicapai pada bab ini. Nah, di awal kita sudah membahas bahwa fisika itu adalah ilmu yang menjelaskan fenomena alam atau gejala fisik suatu benda. Nah, gejala fisik suatu benda yang paling mudah diamati dan paling bisa dilihat itu adalah gerak. Maka, materi yang akan pertama kali dibahas dalam fisika itu tentang gerak. Gerak itu sendiri ada banyak sekali jenisnya. Kalau dari gambar ini, Ibu yakin semuanya pasti bisa menentukan hewan mana yang bergerak dan hewan mana yang diam. Karena ada begitu banyak jenis gerak, nah untuk mempermudah mempelajari gerak, fisika ini membagi gerak berdasarkan lintasannya. Nanti ada gerak lurus, ada gerak melingkar, juga ada gerak parabola. Nah, gambar jalan tol yang berisi mobil ini adalah untuk menggambarkan kalau ini geraknya gerak lurus. Kalau komedi putar ini gerak melingkar. Nah, untuk yang gambar motor yang terlihat sedang melayang ini menunjukkan geraknya berbentuk parabola. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Sebuah benda ini dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Jadi harus jelas titik acuannya. Dari sini kita bisa lihat bahwa gerak ini sifatnya relatif. Relatif itu artinya tergantung pada titik acuannya. Ketika kamu sedang tidur di atas tempat tidur, orang lain mungkin bisa menganggap kamu diam kalau patokannya adalah lantai rumah. Tapi bisa juga kamu disebut bergerak karena kamu berada di atas kasur, kasur ini berada di bumi, dan bumi ini selalu bergerak mengelilingi matahari. Jadi bisa dua tuh hasilnya, bisa dikatakan diam, bisa juga dikatakan bergerak, tergantung dari apa yang dijadikan titik acuannya. Nah, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempermasalahkan penyebab dari gerak itu sendiri itu disebut kinematika. Nah, yang kelas 10 ini yang kita bahas hanya kinematika ya. Untuk menghindari terjadinya kerumitan gerak benda dapat didekati dengan analogi gerak partikel. Dan gerak lurus bisa disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Nah, kinematika. Jadi tadi kinematika itu mempelajari gerak sebagai fungsi dari waktu tanpa memperdulikan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi nggak dipelajari nih di sini yang menyebabkan benda bergerak itu apa. Manfaatnya, kenapa sih kita harus mempelajari gerak? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gerak ini sangat bermanfaat untuk perancangan seperti jadwal kereta api, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Ini sangat dipengaruhi oleh gerak. Nah, gerak juga bisa digunakan untuk memprediksi terjadinya suatu peristiwa. Gerhana bulan, gerhana matahari, itu bisa ditentukan lewat gerak. Juga sebagai model bagi fenomena lain di luar ruang lingkup fisika. Nah, bahasan yang pertama dalam bab gerak ini adalah tentang jarak dan perpindahan. Bisa diamati di slide PowerPoint ini ada seekor kucing yang bergerak nih dari titik awal yang ada kupu-kupunya menuju ke bunga hingga akhirnya menangkap tikus yang ada di kloset toilet ya. Kalau misalnya masing-masing ada jaraknya, nah ini kita bisa menentukan berapa jarak serta perpindahan.
Yang dimaksud dengan jarak itu adalah panjang lintasannya. Jadi si kucing ini lewat mana? Tadi kan dari kupu-kupu ke bunga baru ke tikus. Jadi 8 ditambah 6 hasilnya 14 meter. Itulah jarak yang ditempuh oleh kucing. Nah, perpindahannya yang panah merah ini. Nah, perpindahan ini adalah besaran vektor. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, besaran vektor itu adalah besar yang selain memiliki nilai juga harus ada arahnya. Dan untuk menentukan nilainya, nilai vektor itu harus menggunakan rumus. Rumusnya ada di bab yang sebelumnya ya. Ini langsung saja dipakai rumusnya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat hasilnya adalah 10 meter. Jadi beda nih. Kalau jarak itu besaran skalar, jarak itu menunjukkan panjang lintasan, tidak perlu arah. Jadi cukup 14 meter. Tapi kalau perpindahan dia merupakan besaran vektor dan harus ada arahnya. Jadi ini kalau jawabannya lengkapnya adalah 10 meter dari titik awal menuju ke titik akhir. Nah, itu ada penjelasannya ya. Sama juga ketika misalnya sebuah bola bergerak seperti pada lintasan di gambar. Nah, seperti itu gerak bolanya. Nah, yang warna hijau itu adalah jarak, sementara yang warna biru itu adalah perpindahannya. Jadi bisa kita lihat perpindahan itu bisa lebih kecil daripada jarak, bahkan bisa 0. Tapi kalau jarak itu tidak mungkin hasilnya 0. Tapi kalau perpindahan itu bisa perpindahannya 0. Itu terjadi jika benda bergeraknya dari titik awal kemudian kembali lagi ke titik awal. Jadi kalau perpindahan itu harus melihat titik awal dan titik akhirnya. Jadi sekali lagi, jarak itu adalah panjang lintasan. Nah, kalau perpindahan itu menunjukkan perubahan antara titik awal dan titik akhir suatu benda. Nah, nih. Jarak merupakan panjang lintasan dan dia adalah besaran skalar. Sementara perpindahan dia adalah besaran vektor. Dilihat dari posisi benda awal dan akhir. Ini contoh lagi, ada sebuah benda A bergerak dari X1 ke X2 seperti pada gambar ya. Nah, lintasannya yang dia tempuh adalah, maka jarak yang dia tempuh adalah 40 ditambah 10, hasilnya 60, karena dia tadi kan dari X1, X2, kemudian ke titik yang ujung sini, kembali lagi ke X2. Jadi 40 tambah 10 tambah 10, hasilnya adalah 60 meter. Itu adalah jarak yang ditempuh. Tapi perpindahannya hanya 40 meter ke kanan, karena posisi awalnya di X1 dan posisi akhirnya di X2. Besaran yang berikutnya yang ada dalam gerak, tadi yang pertama itu adalah jarak dan perpindahan, yang berikutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan dan kecepatan ini adalah dua besaran yang seringkali dianggap sama, padahal sebenarnya dia berbeda kalau dalam fisika. Jadi kalau kelajuan itu berkaitan dengan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh per satuan waktu. Dan dia merupakan besaran skalar ya untuk kelajuan. Ini ada contohnya, bisa dibaca saja. Nah, sementara kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Jadi, kalau tadi kelajuan jarak dibagi waktu, kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Jadi beda, kecepatan itu besaran vektor. Nah, ini kecepatan rata-rata. Perpindahan dibagi selang waktu delta X dibagi delta T. Nah, tadi di awal kita membahas gerak itu berdasarkan lintasannya. Yang pertama itu adalah gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak benda pada lintasan yang bentuknya lurus. Kemudian, salah satu jenisnya adalah gerak lurus beraturan atau biasanya disingkat dengan GLB. Apanya yang beraturan? Nah, yang dimaksud GLB, gerak lurus beraturan, itu maksudnya adalah kecepatannya yang beraturan. Jadi kecepatannya tetap. Di setiap titik kecepatannya selalu tetap. Kalau tadinya 5, terus saja 5. Itu berarti GLB.
berlaku persamaannya S sama dengan V kali T, di mana S itu jarak, V itu kecepatan dan T-nya itu adalah waktu. Nah, jadi kalau untuk GLB, V-nya itu selalu tetap. Ini perumusannya saja. Kalau digambarkan dalam grafik, untuk gerak lurus beraturan, grafik V terhadap T, grafik kecepatan sebagai fungsi waktu, itu grafiknya berupa garis lurus dengan V-nya tetap untuk setiap titiknya. Sementara kalau grafik jarak terhadap waktu merupakan kemiringan. Formulasi atau rumus yang ada dalam GLB itu hanya satu, yang ini ya. XT sama dengan X0 plus V kali T. Ada keterangannya masing-masing. Ini masih kurva, menunjukkan kurva dari GLB. Bisa dilihat saja. Nah, ini contoh soal ya. Jadi sebuah benda dari waktu 0, waktu 1 detik, waktu 2 detik, 3 detik, dan seterusnya, ini kecepatannya selalu sama, yaitu 3 meter per detik. Maka digambarkannya seperti ini. Ditanya berapa jarak yang ditempuh. Nah, ini bisa dicari dengan cara cepatnya adalah dengan mencari luas daerah di bawah grafik. Luas daerah di bawah grafik ini yang warnanya toska. Jadi luas daerahnya itu karena dia bentuknya persegi, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Ini panjangnya 3, lebarnya juga 3. Jadi 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Nah, besaran yang berikutnya setelah tadi ada perpindahan dan jarak, kecepatan dan kelajuan. Nah, besaran yang berikutnya adalah percepatan atau acceleration. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan perselang waktu, persatuan waktu. Jadi V dibagi T. Jadi kalau geraknya GLB, dia tidak mungkin memiliki percepatan, karena kalau untuk GLB ini kecepatannya tidak berubah kan. Sementara percepatan itu bisa ada karena adanya perubahan kecepatan. Kalau dirumuskan, A itu percepatan, acceleration, sama dengan delta V dibagi delta T. Nah, perlambatan juga ini kecepatan, disebutnya percepatan, tapi arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Nah, jenis yang kedua adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, apanya yang berubah beraturan? Jadi yang berubahnya itu adalah kecepatannya. Tapi kecepatannya ini berubahnya beraturan. Kalau misalnya tadinya 2 jadi 4, jadi 6, jadi 8. Jadi perubahan kecepatannya beraturan. Karena ada perubahan kecepatan, maka untuk GLBB ini ada percepatannya. Jadi percepatannya tidak 0. Nah, untuk persamaan dalam GLBB ini ada di sini ya. VT sama dengan V0 ditambah AT. Keterangannya juga ada. Nah, bagaimana kurva untuk GLBB? Untuk kurva kecepatan sebagai fungsi waktu, grafiknya ini berupa garis miring. Kalau tadi yang GLB, kurva V terhadap T-nya adalah garis lurus horizontal. Kalau kurva V terhadap T untuk GLBB ini berupa garis miring. Dengan kemiringannya itu menunjukkan besarnya percepatan. Kalau dari contoh yang ini, percepatannya adalah hasilnya 3 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk perumusan GLBB. Ini rumus yang pertama tadi, VT sama dengan V0 plus AT. Ini bisa diturunkan, kemudian menjadi rumus yang kedua ini. Delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini untuk menggambarkan grafik. Nah, ini ya rumus untuk GLBB ini yang ditulis di bawahnya ini, yang di kotak-kotak. Jadi ada V0 kuadrat sama dengan, nah yang ini rumus GLBB, V0 kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2AS.
gerak jatuh bebas, juga ada gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Ini contoh soal. Seorang mengendarai motor dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 detik dan 5 detik, serta waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Jadi kalau untuk soal tentang gerak ini, pertama tentukan dulu ini geraknya, gerak apa nih? Gerak lurus kah? Gerak melingkar, gerak parabola. Nah, karena kita lagi membahasnya gerak lurus, berarti ini adalah gerak lurus. Langkah kedua, tentukan dulu ini GLB atau GLBB. Tadi harus diingat kalau GLB cirinya adalah kecepatannya tetap, tidak ada percepatan. Kalau GLBB kecepatannya berubah. Dari soal ini sudah bisa kita tebak bahwa ini adalah GLB karena ada keterangan kecepatannya tetap. Diketahui V sama dengan 15 meter per sekon, yang ditanyakannya adalah jarak S yang ditempuh setelah 4 detik dan setelah 5 detik. Nah, untuk yang T-nya 4 detik, tinggal pakai rumus S sama dengan V kali T. 15 kali 4 hasilnya 60 meter. Begitu juga untuk T pada saat 5 detik. Nah, untuk yang B-nya, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. 3 km-nya kita rubah dulu ke meter, jadi 3 kali 1000 hasilnya 3000. Baru T sama dengan S per V. 3000 dibagi 15 hasilnya adalah 200 detik. Ini juga masih contoh soal. Dia GLB ya. Bisa dibaca saja contoh soalnya sambil dipahami. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di grup WA kelas masing-masing ya. Oke, terima kasih.